tapi ujungnya ada Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Jadi melekat menjadi satu kesatuan nama. Asal beliau ini namanya Luqman, masih keluarga dengan Nabi Khidir alaihi salam, sepupuan, masih keluarga dengan Iskandar Zulkarnain yang diberikan karamah bisa menaklukkan bumi. Di antara tiga orang yang sakral yang sejarahnya ada ini, Iskandar Zulkarnain, Nabi Khidir, dan Luqman Al-Hakim. Yang terkenal jadi Nabi itu ya Nabi Khidir. Luqman ini masih diperdebatkan ulama. Ada yang mengatakan beliau Nabi, ada yang mengatakan beliau wali bin awliyaillah. Namun yang masyhur, yang terkenal beliau itu seorang wali Allah. Termasuk Iskandar Zulkarnain, beliau bukan Nabi tapi seorang wali Allah. Dan yang masyhur disebut Nabi adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi tiga orang ini masih satu keluarga. Jadi rata-rata modelnya seperti itu. Kalau kalau ada orang alim, ada orang punya maqam di sisi Allah, ada yang lain punya maqam, itu dicek kurang lebih satu keluarga jadi. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Sungguh kata Allah, kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Apa al-hikmah? Ada yang mengatakan ilmu. Ada yang mengatakan kalau bercakap kata-katanya bagus, singkat, isinya padat, dan bisa mendorong orang untuk mengikut dan menyadarkan orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya al-hikmah. Oleh karena itulah ada satu kitab disebut Al-Hikam. Al-Hikam itu hikmah di dalamnya. Kalamnya bagus, singkat isinya, padat isinya. Nah, namanya kitab Al-Hikam. Sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah disyarahkan kurang lebih 35 syarah. Berbagai macam syarah. Setiap yang orang alim ingin mensyarahkan, ada syarah Al-Hikam. Hikmah-hikmah di dalamnya itu, hikmah dalamnya singkat, bagus kata-katanya, padat, kemudian membuat kita ini ingin pergi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Al-Hakim sama seperti itu. Sebelum Nabi Daud alaihi salam diutus, beliau jadi rujukan pada masanya. Jadi sebelum Nabi Daud ada, beliau sudah ada rujukan pada masanya. Minta nasihat orang kepada Luqman Al-Hakim. Ketika Nabi Daud diutus oleh Allah, maka Luqman Al-Hakim belajar kepada Nabi Daud alaihi salam. Berhenti beliau berkata-kata dengan kata hikmah, taat duban beradab. Bahkan beliau belajar malam kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi beliau ini termasuk murid Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Jadi beliau ini murid Nabi Daud alaihi salam. Orangnya kulitnya hitam. Dalam kitab syarah tafsirnya hitam. Namun yang putih itu hatinya. Maksudnya putih itu yang bersih hatinya. Walaupun kulitnya hitam, hatinya bersih. Yang dipandang itu hati.
Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada bentuk jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah memandang kepada hati. Jadi bagaimanapun bentuk jasad kita, kita hitam, kita coklat, kita putih, kita buruk, kita gagah, kita tampan, bungas, dan dipandang oleh Allah. Terserah bagaimana modelnya, yang penting hati dibersihkan, karena Allah memandang hati, bukan kepada zahir. Anishkur lillah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan diberi hikmah, diberi ilmu, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Termasuk kita itu dapat nikmat, diberi harta, itu nikmat, nikmat hissi namanya. Diberi ilmu, itu nikmat, nikmat manawi, nikmat maknawi namanya. Jadi nikmat itu ada dua, dan jarang diberikan Allah lengkap, jarang. Pasti timbal balik. Kadang ini diberikan nikmat isi, nikmat manawi tidak dapat Allah. Tapi kalau dibanding-banding mana enaknya nikmat isi, bisa diraba, isi itu bisa diraba, panca indera melihat, atau nikmat maknawi, lebih besar malah nikmat maknawi. Tapi kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Cuma jarang orang dapat dua-duanya. Ada orang dapat nikmat isi, duitnya banyak berduit, dada habis dimakan 7 turunan. Apalagi kita makan hanya 3 piring tiap hari. Tapi nikmat maknawi tidak dapat. Apa nikmat maknawi? Kesehatan badan. Itu besar, itu nikmat besar, sehat kita. Duit yang banyak, makan berpantang. Nah, ini namanya orang dapat nikmat isi, dikurangi oleh Allah maknawinya. Ya Allah, ambillah duit. Tapi tidak bisa juga dia menggunakan nikmatnya dibilang sugih cuma. Kesimpulan itu aduh, dari kehidupan ini hartanya seterbilahan ini itulah. Berapa gram hartanya? Jangan dihitung. Ini kan dihitung lagi. Seterbilahan itu paling sugih sudah. Itu dirasakan, orang bilang begitu rasa bangga. Itulah nikmatnya ada. Jadi orang sugih. Tapi makan berpaksa, makan udang gelas gatalan, kolesterol, makan kepiting asam urat, makan kacang asam urat, makan wadai berhulu gula naik. Jadi dia bisa puas dia makan, dia bisa puas, tidak akan bisa menikmati nikmat isi itu secara full, cuma merasa banyak berduit, cuma dikurangi oleh Allah di sisi lain. Ada kadang-kadang mungkin dia dapat nikmat maknawi di situ. Apa? Makannya mah, aku udah dapat makan, katanya makan. Tapi ada kurang di tempat lain. Apa kurangnya? Anak hanya 1 atau 2 orang. Duitnya banyak, anak sedikit, ada makan. Atau baru sedapat 1 anak, dicap oleh dokter jangan lagi beranak. Kenapa? Penyakit ada, rahim diangkat, selesai. Duit terkumpul, cuman nikmat maknawi tidak ada. Apa? Banyak anak bersedar gurau dengan anak. Karena anak 1 ini besarnya hilang. Kadang-kadang ketemu kawan yang sudah tua, kawan umur 50, melihat dia anak orang umur 7 bulan. Katanya kalau melihat anak orang itu hendak lagi banyak. Anak jalan sudah.
anak sudah paling kecil umur 16 tahun tingkat diikum lagi anaknya 16 tahun yang halus itu ikum jerulun kadang alih ada suruh anak kawin nah dapat cucu itulah cucu aja lagi tapi kalau ingin baca kita menyampaikan rumahnya kamu tak kamu dua ini kamu kedua itu enggak karena yang berkah silakan lewati oh jangan bisa jadi kalau ingin punya anak lagi dia bisa nikmatnya cari menantu kawinkan cari menantu bisi cucu baru bisa kalau anak orang diangkat tidak sama lah cucu sendiri jadi duitnya banyak kadang-kadang anak sedikit ada kadang-kadang ada duitnya banyak tapi rumah tangga amburadul ada juga itu namanya dapat makna dapat nikmat isi juga mana nikmat maknawi ketampanan wajahnya gagah duit tapi ada coba aja mantap itu termasuk maknawi sudah penghafalan wajah dan apa duit ada banyak tapi hafal Quran hafal hadis apalagi rumah tangga akur anak nurut dengan orang tua cerdas anaknya juara kelas pintar anaknya tapi duit tetapi ada tapi akur anak seluruhnya akur sama orang tuanya nurut dengan orang tuanya laki bini akur yang istri di dalam kamar laki dalam kamar nah, kadang-kadang ada istri dalam kamar tapi depan TV tidur jadi mau akur walaupun duitnya ada banyak cuma rumah tangga oleh Allah dibuat akur penyakitnya kurang sakit itu ya tetap ada jadi kita ada penyakit sekurang-kurang penyakit pikiran itu kan penyakit pikirkan harta, pikirkan ini, pikirkan itu kecuali orang berkeyakinan mantap, kuat, kokoh seperti para aulia Allah tidak pernah memikirkan rezeki karena dia paham rezeki itu sudah aturan daripada Allah baru tenang hidupnya selama dia belum sampai ke derajat itu sekurang-kurang punya penyakit banyak pikiran sekalipun dia tersebut nikmat hidupnya tapi pikiran masih ada itu namanya nikmat maknawi kata Imam Al-Ghazali saking nikmatnya nikmat maknawi andai kata disuruh ditukar mungkin dia tidak akan mau mana contohnya kita punya melihat ada orang akur anaknya juara kelas walaupun hanya berdua saja anak yang satu juara kelas, satu penghafal Quran istri dengan suami akur rapat apalagi rumah sederhana AC-nya ada tokennya hanya bisa isi 25.000 50.000 habis berbunyi isi lagi apalagi sepeda motor punya mobil tidak punya sederhana hidupnya nyaman hidupnya suruh bertukar macam mana dibeli mau dan saya haji pulang mobil 3 rumah saya masjid AC bah jangan ditanya dingin nyamuk saya ada nyamuk rumahnya tinggal semprot saja tapi syaratnya maknawinya hilang anak sama orang tua tidak ada Al-Quran kita dengan istri tidak ada Al-Quran apalagi hidup ada sedikit penyakit kepantangan kalau tadi kan tidak ada kepantangan karena pekerja keras tukang nelayan sehat badannya mau tak berganti seperti itu rata-rata ada mau biarlah begitu sederhana tapi anak sama orang tua itu namanya rezeki maknawi itu jauh lebih hebat dibanding rezeki isi nah Imam Luqman Al-Hakim beliau punya rezeki maknawi yaitu dapat ilmu diberikan ilmu hikmah kalau bercakap kalamnya dipakai oleh orang lain
Kalau bercakap orang lain akan tunduk dengan kata-katanya. Namanya Imam Luqman Al-Hakim. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi, hanya saja dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, itu Allah tidak dapat keuntungan. Tidak dapat Allah keuntungan. Tapi keuntungan itu kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku tambah nikmat tadi. Jadi ketika kita bersyukur mendapatkan nikmat, baik nikmat isi ataupun nikmat maknawi, apalagi dua-duanya. Kalau dapat dua-duanya itu namanya kunci Inggris. Nah, itu di mana saja rasok. Suruh bersedekah, duit banyak. Apalagi suruh baca qasidah, suara bagus, itu maknawi namanya. Suruh ngaji, suara bagus, maknawi namanya. Moha tampan, badan tinggi, ilmu banyak. Suruh baca doa, ayo. Suruh ceramah, ayo juga. Nah, di mana aja orang mandang dapatnya, namanya kunci Inggris. Makanya Inggris mahal Inggrisnya. Kita kunci pas. Kunci pas itu ikatan. Ada baut 15, awak kunci 14 ada rasok. Ada mau rasok. Apalagi kunci 4, aduh kegagalan baut. Awal aja anak baca berjanji, patuh baca berjanji kadang kata suara kadang pernah suara ini kadang kena baca berjanji paling ngaji jangan baca ceramah ayolah itu kadang suara kadang dicari gitu. Cuman kalau suruh ngaji itu kunci 4 benar ya. Ngaji itu kunci 20, awak kunci 4. Cuman coba kalau ngaji itu coba tak yang pakat haji tahu juga. Kata berulang yang hujan bang, hujan kali sampai ke lokasi itu jam 11. Orang murid kan jam 11 berbahagia murid kan ini masing-masing kiri hujan deh. Sekalinya hujan panitia jadi ngajinya guru ini murid sudah tukang ngaji. Guru aja ngaji, masuk kunci. Aku diceramah tugas ada ikat ngaji itu kunci 20. Aku ngaji itu udah habis kuncinya kunci 4 beneran. Katanya aku terserah paksa itu. Nah, Jokowi ya dan cari adalah yang bisa selain, ada yang bisa. Ayo aja, paksa lagi. Jadi protokol itu bawa sekali benar aja. Jam 11 lewat 20 mulai acara, bayangkan. Jam 12.15 azan zuhur. Jam 11 lewat 20 mulai acara. Langsung protokolnya kita masuki acara pertama ngaji, acara kedua tausiah, acara ketiga penutup doa. Yang langsung seluruhnya akan dibawakan oleh disebutlah naran. Contohnya orang yang tunggal. Semua pokoknya haji dahulu. Tapi apa kalau dia kan tahu juga. Ngaji, habis ngaji langsung ceramah. Dan lagi salam habis ngaji itu langsung terangkan di situ. Ada salam lagi salam. Jadi ngaji itu kan habis itu langsung menutup Al-Fatihah. Setengah jam juga ceramah. Ngajinya 10 menit dah. Tapi apa lagunya? Nah, apa sini lagunya? Yang penting boleh dulu. Iya, yang ngaji boleh sudah dikira kalau datang lagi nih kayaknya libur pengajian dia acara ini libur terus. Padahal hujan ya apa kita sampai penutup. Nah, kita udah bisa. Yang bisa kayak itu sih kok orangnya jarang kali dicari. Yang salah satunya yang ada itu Tuan Guru Zaini, nah itu kunci Inggris ke beliau. Suruh ceramah, ayo. Suruh baca qasidah, ayo. Suruh berjanji, ayo juga. Maulid Al-Habsyi, harian beliau. Apalagi
Muha ada muha, tinggi badan tinggi, besar badan besar. Apalagi alim jangan ditakuti. Itu alim nyari orang itu alim itu 1001 dapat rezeki model seperti itu. Rezeki yang menyeluruh, yang ada itu rata-rata dapat maknawi, rezeki isi hilang, dapat isi maknawi hilang. Dan rata-rata kita perhatikan penghafal Quran itu jarang bungas, jarang tampan orangnya. Penghafal Quran tidak ada orang penghafal Quran. Kenapa? Karena dapat menghafal Quran itu rezekinya banyak sudah, maknawi yang sangat besar. Maka penghafal Quran jarang tampan. 1-2 ada, cuma jarang. Yang bungas itu tukang kosiden, nah itu banyak bungas. Tukang kosiden itu banyak bunga-bunga. Jadi itu rezeki lah. Rezeki itu jangan dianggap duit aja. Dan kita kata berduit, coba cek keluarga kita, akur lah. Kalau sudah akur, rezeki maknawi dapat. Anak 7, 5, bahkan bertahannya. Ibaratnya kapan anak maulah anak dapat jadi. Nah, mana ada yang susah buat anak dan mau dapat. Berapa tahun dapat. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. La azidannakum. Allah ada dapat untung. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur dan diberikan oleh Allah nikmat, tapi tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah itu tidak memerlukan itu. Allah maha sugih sudah. Kita kufur Allah tidak rugi juga. Kita bersyukur Allah tidak mengambil untung. Itu hanya kembali kepada kita. Kita kufur tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah ghani, Allah maha sugih. Tidak ada mengambil keuntungan daripada makhluknya. Wa idh qala Luqman libnihi. Dan ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, yang mana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya. Bunayya itu tasghir, itu panggilan sayang. Panggilan sayang orang tua kepada anak bahasa Arab, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Bahasa kita nak dan lembut, nak sini nak. Nah, tetap lembut orang tua memanggil anaknya nak. Lebih lembut dibanding manggil nama. Nama anaknya siapa? Hamid. Min sini Min. Belum lagi itu asal masih. Nama anaknya Iwan sini Iwan. Tapi kalau ada orang tua, nak sini nak. Nah itu lembut tuh. Kalau bahasa Arab, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Anak beliau asalnya kerakal lah. Maka dinasihati oleh Luqman, langsung nurut. Apa kata Luqman? La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang besar, kesesatan yang besar. Ada banyak ada nasihatnya. Nah, sini nak, jangan sekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu dosa yang besar. Pahamlah? Iya anaknya. Sudah, itu mana nasihatnya? Langsung jadi baik. Itu orang dapat hikmah tadi. Beliuran nasihati orang biasa ya. Karena belum dapat hikmah tadi. Apalagi calon anggota dewan beliuran nasihati RT RW. Ada juga dapat suara. Ada juga yang di daerah tahun 2017. Yang tadi, yang 2017 itu, yang tadi mana beliau, tidak usah disebut namanya, tapi pindah partai dia. Waktu itu partainya Demokrat,
Sekarang dia pindah ke Gerindra itu pemotong kayu. Ke Gerindra mana aja ke mana? Dulu ada mana Demokrat dulu. Ada mana dia? Sekalinya kita ditelepon minta ceramah. Iyalah kita ceramah apa? Sekalinya nanti jadi jemput pakai mobil. Nah jemput pakai mobil ini kemana ceramahnya? Sekalinya di hulu sana, bagian hulu. Pas masuk, nah anggota dewannya, calon anggota dewannya mau pilih. Padahal kadang-kadang kita ini malas kalau berceramah dengan itu. Kenapa malas? Karena pasti habis ceramah kita tidak bisa langsung pulang. Menghadangnya ceramah pulang. Ini ceramah menasihati RT RW. Jujur, habis kalau kita kan ceramah sampai jam 11 makan-makan, udah cabut. Terima kasih telah menjemu. Ulun pamit. Mudah-mudahan kau berkah perkumpulan kita. Jadi nyaman. Dah boleh. Jam 12 sampai ke rumah. Jadi jam 11 habis makan-makan, kita dipojokkan, dikumpulkan RT RW. Nah, panggilannya bertiga di situ. Kenapa dipanggilkan? Ya pas kayak mana? Sejam setengah panggilan. Aduh, cukup tak bawa ceramah. Yang paling tinggi ceramah. Sejam setengah ceramah di RT RW. Jam 2 saya sampai ke rumah. Para jam 3, aduh, habis waktu. Cukup minum teh, makan duit, makan wajib habis ceramah. Sekalinya ada mana? Belum tanya, cepatlah karena suara. Ada dapat, ada yang menyiram, bahasanya ada yang menyiram. Sekalinya sudah saya dapat bicara partai. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang besar. Sedikit aja kata-katanya, tapi langsung mengena dan jadi orang mengambil nasihatnya. Dan begitulah para orang-orang dapat hikmah. Para aulia Allah itu ya seperti itu. Katanya singkat, kadang-kadang bukan bagus, bukan diolah malah. Kadang-kadang penceramah itu kan kata-katanya diolah-olah, diingat-ingat. Ada malah orang yang tinggi maqamnya di sisi Allah tidak pandai mengolah kata, tapi katanya terus diingat oleh orang lain. Karena pengamalan sehari-hari. Mana contoh Kiai Abdul Hamid Pasuruan meninggal tahun 86 Mama ada. Bayangkan pada waktu itu mik ini kan belum modern. Ada mik itu ada. Tahun 45 kan Bung Karno sudah pakai mik. Pengumuman apa namanya pakai mik. Cuman mik berhari lah. Mik sekarang kan bagus. Beliau kalau pengajian tengah malam jam 2. Tapi jam 12 itu di Pasuruan masjid itu mulai kedatangan orang. Malamnya malam minggu malam. Kenapa malam minggu? Karena besoknya PNS pegawai negeri kan libur. Jadi kalau ingin pengajian bisa. Itu ada yang dari Surabaya datang ke Pasuruan. Sampai ke masjid apa namanya? Menawar kan nama masjid agungnya Pasuruan itu duduk di masjid menghadang pengajian. Jadi masjidnya buka terus sampai subuh. Jam 2 mulai pengajian. Karena subuhnya di sana cepat dibanding kita mau setengah jam. Jadi kalau jam sama jamnya, tapi untuk suasana alamnya beda. Kalau sekarang isanya jam 7:29, di sana jam 7 sudah azan isya. Jamnya sama, beda dengan Kalimantan. Kalimantan kan 2 sejam. Sekarang jam 7:15, Kalimantan jam 8:15. Malaysia sama, lebih cepat 1 jam. Kalau tidak salah, komodo ya, lebih cepat 1 jam. Tapi kalau kita Jakarta, kita Surabaya sama. Sekarang jam 7:15, sama juga.
7.15, tapi di sana sudah selesai orang sholat isya, kita belum kita kurang 15 menit sana selesai sholat isya sudah. Jadi subuhnya pun lebih cepat di sana. Kalau sekarang subuhnya itu jam 4 lewat 47, maka di sana jam 4 lewat 10 azan subuh. Jam 4 lewat 10 itu azan subuh. Kita dekat jam 5, jam 47 baru azan. Jadi sana cepat ya. Jam 3, jam 2.30 mulai pengajian. Kadang-kadang orang pikir orang berhari apa yang didengar. Mic-nya kadang lebih bagus, mungkin kadang sampai keluar, pengajiannya penuh. Terkenal beliau malah seorang aulia Allah. Ditanya orang yang dari Surabaya, Bapak kesini pengajian, dengar tak isi ceramah pengajian? Tidak, itu dokter bermasjid cuma pengajian di dalam masjid, betul, cuma kan sampai keluar masjid tidak kedengaran. Terus Bapak dengar tidak yang di dalam? Tidak dengar. Terus kenapa Bapak datang dari Surabaya ke sini? Kan saya kalau datang ke sini adem suasana, enak suasananya, reda, pikiran-pikiran yang gelap itu hilang, tenang pikiran saya, walaupun sekedar duduk di masjid ini. Tapi nanti kalau pulang ke rumah sana, pening lagi pikiran, jauhian kantor dan sebagainya. Jadi untuk menenangkan pikiran inilah katanya seminggu sekali malam Ahad ke sini. Jadi habis pengajian langsung tahajud sembahyang subuh. Habis itu selesai buat. Kalau kita kan pengajiannya habis subuh. Bayangkan kalau pengajian sebelum subuh. Nah, itu dicap pengajian sesat. Sekarang kan banyak pengajian sesat tengah malam biasanya. Dan ada orang datang kalau kita buat pengajian sebelum subuh. Pengajian sebelum subuh jam 3 mulai pengajian sampai jam 4. Jam 4 tahajud bersama. Kemudian jam 4:47 azan. Nah, ada yang datang, paling 1-2 yang datang. Beliau di Abdul Hamid Pasuruan menasihati orang sedikit aja, tapi mengena, nyaman kata-katanya. Pernah beliau menasihati anak kecil. Anak kecil sedanglah remaja, tapi memang berpantangan dengan gula. Maka beliau sebelum menasihati itu seminggu tidak minum air yang bercampur dengan gula. Jadi memang dipakai dulu. Tidak minum kopi tanpa gula. Kalau minum teh ya tanpa gula. Jadi seminggu dulu melatih diri jangan meminum makanan-makanan bergula, baru nasihati orang. Nah, kita suruh jangan lagi makan permen-permen itu banyak gula sudah. Jangan-jangan nanti sakit bertambah. Awak makan permen, makan wadai bahulu, sarang samur dihantam. Kadang mau anak, ada dipakai. Awak pengamalannya itu. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia, insan manusia, siapapun dia, kami nasihatkan kata Allah, biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, di sini tidak disebut ayah, tapi ibu. Kenapa? Karena banyak bakti jasa ibu kepada anak dibanding abah. Abah itu hanya mencari rezeki, yang mengandung, yang pahami ibunya. Kalau mencari rezeki keluar, panatnya pikiran. Apalagi dapat ada isok setiap orang ada itu pikiran ayah. Tapi kalau untuk badan ayah itu untuk keperluan cari duit. Tapi kalau badan ibu capek di dalam dia. Hamalat ummuh, dikandung oleh ibunya. Wahnan 'ala wahnin, lemah melahirkan, lemah mengurus. Namanya wahnan 'ala wahnin. Terus banyak urusannya di sini. Kawin, betiana, amin, amin.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, muntah aja 2 bulan, 3 bulan. Tapi orang rumah itu cara pemabuk namanya, alhamdulillah. Tapi ada yang pemabuk, aduh, udah bisa bangun sampai ke rumah sakit, sampai habis tenaga diimpos. Kenapa? Muntah sampai muntah yang kuning. Kenapa? Ada yang dikeluarkan, apa yang dimakan, tapi muntahnya terus bawa ke rumah sakit. Ini orang bercerita, aduh, dia kasihan. Sampai 2 bulan, 3 bulan setelahnya baru nyaman, hilang. Jadi mualnya itu mau dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan kurang, tapi ini berbeda. Jadi ada juga okor-okoran sebelum besar, panasnya di mana? Muntah, mual, ada bahasa daerah. Ada yang tadi bisa makan nasi, makan gepung aja, ada aneh-aneh juga. Ada yang bisa makan nasi, tapi ketika lahir langsung bisa makan nasi. Habis ini hilang mual, ini membesar, mualnya Allah hilangkan. Jadi ada di sini berat, di sini hilang. Di okor-okoran, kasihan. Andai kata ada mana wahdan ala wahdan, memberat sampai melahirkan, susah aja melahirkan. Habis melahirkan apa lagi? Ya banyak kan. Mengurus anak sakit, kita sakit, itu namanya wahdan ala wahdan. Maka kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih ibu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa tajaza minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar.